Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali kepada penanya selanjutnya dalam program Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Ustadz, mohon dijelaskan amalan apa saja di bulan Dzulhijjah itu yang melebihi amalan di bulan Ramadan. Terima kasih penanya yang luar biasa. Jadi sebetulnya setiap amal soleh apa saja yang di bulan Dzulhijjah, karena Rasulullah menyebut secara umum ma min ayamin amal soleh, tidak ada amal soleh ya ahabbu ilallahi yang sangat dicintai oleh Allah melebihi 10 amalan soleh yang ada di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, berarti di dalamnya Rasulullah memerintahkan, di antaranya adalah puasa. Puasa secara umum Rasulullah perintahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang sangat ditekankan memang tanggal 9. Yang sangat kuat dalilnya penekanan Rasulullah pada tanggal 9. Karena puasa Arafah ini dijelaskan kata Rasulullah kafaratu hasanatain. Jadi dia mengcover, menutup, menghapus dosa 2 tahun. Dijelaskan sanatun mimadiyah wa sanatun mustaqbalah. Jadi setahun ke belakang dosa itu diampuni oleh Allah, dan setahun ke depan yang belum dikerjakan diampuni Allah. Subhanallah. Rasulullah menjelaskan salah satu keutamaan amal soleh di bulan Dzulhijjah yang ini besar kemungkinan akan melebihi amalan di bulan Ramadan adalah puasa, yaitu puasa Asyura puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jika puasa Asyura yaitu puasa tanggal 10 bulan depan, tanggal 10 Muharram, kata Rasulullah itu menghapus satu dosa setahun. Dosa setahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterangkan apakah tahun ini atau tahun depan atau setengah tahun depan atau setengah tahun, tidak diterangkan. Tapi Rasulullah menjelaskan kafaratu sana, 1 tahun tercover, tertutup dosa-dosa, termaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk khusus puasa Arafah, puasa sebelum pelaksanaan penyembelihan kurban, dan ketika itu adalah puncak dari ibadah haji, yaitu ketika saudara-saudara kita melaksanakan ibadah sedang wukuf di Arafah, yang tidak melaksanakan diperintahkan Rasulullah untuk puasa Arafah. Dan saumun yaumun Arafah kafaratu sanatain, akan dihapus oleh Allah sebagai pahala adalah 2 tahun kesalahan atau dosa, yaitu sanatun madiyah wa sanatun mustaqbalah, setahun ke belakang dan setahun ke depan. Subhanallah, itu baru puasa. Apakah ada yang lain? Al-Quran tadi menyebut secara khusus walayalina asyar, malam-malam bulan 10 awal bulan Dzulhijjah. Di Quran ini malah dijelaskan wal fajri walayana asr. Saya kutip kembali pendapat keterangan penjelasan yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi. Allah menerangkan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini seperti Allah memberikan keutamaan orang sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Jadi kalau orang bisa sholat di Masjid Nabawi, Allah membalas 100.000 kali, sama dengan orang sholat di tempat lain selama 100.000 kali, atau setingkat sekali sholat sama dengan 100.000 kali bandingannya jika di tempat-tempat yang lain. Begitu juga Masjid Nabawi, begitu juga Masjidil Aqsa. Nah, khusus untuk 10 awal yang pertama tadi di bulan Dzulhijjah, Allah telah terangkan. Ada 2 dalam hadis tadi, yaitu wala azka min indillahi azza wa jalla, tidak ada yang bisuci. Artinya kalau seorang itu murni ibadah, besar kemungkinan akan diterima oleh Allah dibandingkan dengan amalia yang lain 10 ini. Yang kedua, wala a'damu ajra, dan tidak ada yang menandingi kebesaran, ketinggian, keutamaan pahalanya juga. Wallahu alam, tidak diterangkan seperti apa, yang jelas Rasulullah katakan ma min ayyamin, ya, disebutkan tidak ada satu amalan yang lebih suci, yang lebih besar pahalanya, diterangkan oleh Allah melalui Rasulullah, seorang yang melakukan amal soleh
min khairin ya'maluhu fil ashril adha. Kebaikan yang dilakukan di awal 10 bulan Dzulhijjah. Berarti kalau malam bisa qiyamul lail, bisa membaca Al-Quran. Jadi orang kalau ibarat kata orang membaca satu ayat di dalam Masjidil Haram, dia sama dengan membaca 100.000 kali. Nah, orang ketika membaca 10 di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih tinggi dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain. Selain ini bulan haram yang disebutkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, juga Rasulullah secara khusus menyebutkan hal ini. Berarti qiyamul lail, berarti i'tikaf, berarti membaca Al-Qur'an atau dia bersedekah pada malam-malam itu. Subhanallah. Nah, kalau tanggal 10 sudah jelas tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah kecuali orang itu mengalirkan darah penyembelihan maksudnya. Kata Rasulullah di dalam sebuah hadis diterangkan demikian, ma amalan ibnu Adam min amali yaumin nahr ahabu ila wa'i min aghraqid dam. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah seorang yang melakukan amal soleh pada yaumun nahr, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah atau hari Idul Adha, melebihi Allah cintanya seseorang mengeluarkan darah, menyembelih hewan kurban maksudnya. Nah, maka sudah jelas kita bisa pahami bahwa menyembelih kurban ini ibadah yang paling utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Sampai di Al-Quran diterangkan bahwa salah satu keterangan oleh Allah SWT, yu'adim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan syiar Allah, ya, yaitu ketika yaumun nahar menyembelih hewan kurban bertakbir, fa innah min taqwal qulub, dia menjadi bagian dari ketakwaan hati seorang yang beriman. Mudah-mudahan jawaban ini bisa dipahami. Di antara amalia yang melebihi di bulan Ramadan adalah puasa di di hari Arafah 10 awal, kemudian malamnya bisa melakukan ibadah qiyamul lail dan bacaan Al-Quran dan yang lain, dan 10 hari pada tanggal 10-nya adalah menyembelih hewan kurban. Semoga jawaban ini akan menguatkan keyakinan kita tentang pesan Rasulullah 10 awal bulan Dzulhijjah melebihi Ramadan itu. Kita akan lanjutkan ke penanya berikutnya, namun setelah kita ikuti pesan-pesan berikut yang akan segera lewat.